37 masalah populer halaman 9. Ulama mazhab Syafi'i menganjurkan talqin dan duduk di sisi kubur bagian kepala membaca. Halaman 181, dilarang duduk di kubur. Apa ini tak kontradiksi Pak Ustadz? Ini Ustadz Somad ini nulis buku dia sendiri tak paham. Katanya di halaman 9 boleh duduk di sisi kubur. Di halaman 181 tak boleh duduk di atas kubur. Ini kubur. Yang di sisi kubur itu mana? Nih sisi itu ini. Ini paksa belajar bahasa Indonesia kita 2 SKS. Yang disebut baca Quran di sisi kubur, nih mana kepalanya? Nih baca Quran di sisi kubur. Yang tak boleh duduk tu di atas. Duduk dia di atas kepala. Mak mohon maaf ya aku duduk makam mak ni baca. Itu yang tak boleh. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kalian duduk di atas bara api neraka, wa tuhriqu siyabahu, api neraka itu membakar bajumu sampai tembus ke tulangmu, ke kulitmu, lebih baik daripada kau duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur. Adapun di samping kubur, kita ziarah di samping kubur, tak jadi masalah. Makanya pemakaman bapak-bapak, ibu pengurus BSKN, tanah makam itu jangan sampai jalan itu digali. Ini banyak pemakaman di Pekanbaru yang sudah padat, itu tak ada jalan lagi. Akhirnya orang kalau ziarah menginjak makam. Berziarah sunat, menginjak makam haram. Maka saya kalau diajak ziarah sampai menginjak makam, saya tegak aja di samping ini. Kenapa? Ziarah sunat, menginjak haram. Gara-gara mau yang sunat, mengharam, haram. Habis pahala kita. Apa solusi supaya anak sholat berjamaah berkurang ributnya? Kalau di Islamic Center Rokan Hulu diangkat satu orang pakai jubah hijau panjang, pakai rotan besar, Satpol PP masjid. Saya tanya, Pak itu untuk mukul anak? Enggak, mukul lantai Pak Ustaz. Kalau anak itu dipukul datang ayahnya bawa perang panjang nanti. Jangan ribut. Nah, kita tak bisa buat Satpol PP, cari yang badannya agak besar SMP. Nah, tengok adik-adik nanti ya. Boleh. Bagaimana hukum menghidupkan tape lagu Islami di masjid? Hari Jumat mau gotong royong pagi Ahad diputar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak salah. Bila Israel tak salah. Tapi kalau yang diputarnya lagu Ya Asmar Latin Sani, itu jangan diputar lagi. Ya Asmar Latin Sani itu kata orang lagu agama. Ya Asmar, wahai yang hitam manis Latin Sani, janganlah kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani bukan lagu Islam. Ya Asmar Latin Sani, oh my black sweet, don't forget me. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina itu lagu Mesir. Habbina ba'dina, kau cinta aku cinta kau, fil hawa sawa, kita sama-sama cinta. Pula lagu cinta diputar di Masjid Ar-Ridha. Apa hukum memakan ikan yang dipancing pakai daging babi? Mulut ikan itu basah. Ini pertanyaan ini mau ngetes saya. Jadi kalau saya mau marah, jangan tanya-tanya ini. Tapi karena mau ngetes ilmu saya jawab. Daging babi itu basah, mulut ikan itu basah. Kalau jumpa basah sama basah, maka tak disama. Maka dalam keadaan basah itu, tangan orang yang memancing itu pun basah. Keluarkan babi itu, buang, ikan itu masak, tak perlu disama karena basah sama basah. Tapi kalau sampai dia ke darat, penjual ikan mengatakan nampak daging merah di dalam. Ini ikan ini tadi kalian pancing pakai apa? Pakai babi, kering sudah. Maka disamalah ikan itu, disiram pakai 7 kali air, salah satunya bercampur tanah. Masukkan tanah liat ke dalam, goncang. Siramkan ke ikan itu, bersihkan dia. Itu kalau mau masalah mancing. Tapi tak usahlah pakai daging babi, banyak daging lain lagi. Bagaimana hukum salaman dengan guru dosen yang perempuan? Adakah bedanya yang masih muda dengan yang tua?
Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas tahun 2016, 20 tahun saya tamat, kami kumpul semua acara Maulid Nabi. Jumpa sama ibu-ibu guru, tak saya salam. Assalamualaikum Bu, sehat Bu. Bahwa dia tersinggung saya begini, itu urusan masing-masing. Karena saya tahu dalam hadis disebutkan li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu. Paku api neraka yang merah menyala ditusukkan ke kepala kamu khairun, lebih baik min antamus sayada mar'atin la tahillu lahu, daripada kalian sentuh tangan perempuan yang tak halal. Itu sikap saya ke guru saya. Tangan guru saya tak saya pegang. Adapun dengan mahasiswi, ustaz tu gurunya tak dipegangnya. Kalau mahasiswi saya tengok dipegangnya juga. Datang mahasiswi ngulurkan tangan, Ustaz, terima kasih ya udah ngajar kami 16 tatap muka. Awak baru balik dari Maroko, masih muda lagi, belum nikah. Jangan sampai tak salam sama sekali. Tentu dia tersinggung, malu, merah mukanya. Ini salam saya dapat dari India, namaste namanya. Namas artinya ibadah, sembah. Namas, sembah. Kita tak menyembah manusia, haram. Tapi kita jangan, tak boleh salaman. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh di ceramah di Masjid Ar-Ridha. Kemarin saya tengok dia di Masjid Riyadul Jannah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Itu adik mak saya. Jangan salah fitnah nanti. Makcik saya pegang tangan. Ini tentang masalah. Balik saya ke kampung, jumpa kawan-kawan mak saya dulu, sudah tua. Pas balik kampung bulan puasa mau ziarah, lah anakku Abdul Somad yang dulu lucu. Abdul Somad, apa kabar? Udah mengulurkan tangan, tiba-tiba saya katakan, ditusukkan api neraka ke kepalamu. Tentu sedih dia. Bisik-bisik dia, ini Somad ni udah ikut ISIS nampaknya. Maka makcik-makcik kawan-kawan mak saya dulu saya pegang tangannya. Tapi dia sudah tua. Laisat mahallan lisyahwah, tidak mas 100 bayar 120 riba. Uang dengan barang tak riba. Karena sahabat Nabi membeli budak. Dulu budak itu dibeli diangsur dengan gandum 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Barirah. Dalam hadis riwayat Barirah itu tentang transaksi membeli budak dengan angsuran bertambah harganya. Saya mau tertulis Pak Ustaz, ketik di Google Somad Moroko spasi kredit. Dapat tulisan, nanti lengkap saya tuliskan. Sudah saya tulis 3-4 tahun yang lalu tentang masalah kredit ini. Kuncinya 2, duit dengan duit riba, haram. Ustaz ini kita hati ke hati Ustaz ya, tak usah bicara hukum. Ustaz pernah tak minjam duit ke bank? Tak pernah. Jadi gimana Ustaz beli mobil? Saya minjam duit dengan pinjaman tanpa bunga. Kemana? Amak Bank. Amak Ambo. Mak pinjam duit dulu, aku mau beli mobil. Ini nih, nanti kau bayar ya. Cuman kadang bunganya lebih mahal pula dari bank lagi. Tak berbunga. Mak saya kalau saya pinjam duit tak berbunga. Banyak duit dia, banyak simpanan. Saya suka musik. Apa boleh saya menyanyikan lagu-lagu yang bernapaskan Islam dari Roma Irama atau menyanyi lain lagu judi? Bagus, judi. Apa salahnya? Di mana letak haramnya? Buka buku fikih musik, judulnya cari di toko buku. Nanti hari libur nih cari toko buku fikih musik. Fikih salat udah, fikih zakat udah, fikih musik. Yang menulisnya Syekh Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi, Ikatan Ulama Sedunia, dia ketuanya, masih hidup di Qatar, umurnya lebih 90 tahun. Maka dalam fikih musik dijelaskan, kalau baik, baik, kalau tak baik, tak baik. Mana musik yang tak baik itu Pak Ustaz? Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Kabi Kaci Kabigam, Kucu-Kucu Hotahe. Hafal juga Pak Ustaz. Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah?
Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai salat? Umur 20. Berapa tahun tak salat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usalli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usalli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama salat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang solat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir. Itu alumni Lipia, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang solat qadha. Wajib diqadha. Solat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan solat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia Somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad tu sesat, menyampaikan. Saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya perkarakan dia ini. Bisa dia ini. Saya polda kan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang qadha. Wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Berwuduk dalam keadaan berhadas besar, apakah sah wuduknya? Maaf cakap. Segan saya menyampaikan ini kepada makcik, pakcik, orang tua. Tapi karena masalah ini masalah fikih, masalah hukum, saya sampaikan. Ada orang, maaf cakap, berhubungan kelamin, tapi dia segan untuk mandi malam itu karena sejuk segala macam. Maka sebelum tidur itu dia berwuduk. Jangan dia tidur begitu saja. Dia basuh kemaluannya, dia berwuduk. Besok mau subuh baru dia mandi. Tapi sebaik-baiknya dia mandi dalam keadaan suci. Andai tidak, maka dia berwuduk. Itu tentang wuduk orang yang berhadas besar. Kalau saudara kita berhadas besar di ruang ICU karena banyaknya obat yang dia makan, maaf cakap, mimpi dia malam tadi, lalu berhadas besar, mau cerita malu dia, datang ke kawan, ke anak malu, ke kawan dia ceritakan, aku tadi malam berhadas besar, cumanalah aku ni mau sholat. Maka ajarkan tayammum. Sahabat Nabi pergi musafir, malam itu dia mimpi, maka dia berhadas besar. Air tak ada, berguling-guling dia di pasir, berguling-guling pasir macam ayam. Besok balik, jumpa ke Madinah, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya malam tadi kami musafir mimpi, pagi itu mau sholat tak ada air, berguling di pasir. Kata Nabi, tak ada, bukan berguling pasir, cukup tayammum saja. Saudara kita, air sekarang banyak di Pekanbaru, tapi banyak orang tak bisa pakai air. Dokter sudah memvonis jangan pakai air. Kalau pakai air mati.
maka ambil tepuk pasir, bawakan dia tanah, letakkan di atas koran, suci, tak ada bau najis, bau kencing kucing, tai kucing tak ada, tepuk, pukul ke wajah sekali, tepuk lagi, tiup, tepuk, tangan sekali, muka sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Tepuk sekali ke wajah sekali. Debunya di ujung-ujung jari. Ini di pangkal, ini di ujung. Supaya jangan mustakmal. Sekali. Bukan begini. Habislah mato. Dah. Tak boleh mustakmal. Tepuk sekali lagi. Debu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bawah, ini di atas. Ini untuk ibu jari. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau di tangan tu banyak kabel. Tak bisa, pakai pergelangan saja. Mazhab Maliki. Cukup. Jangan sampai tak solat dia. Arahkan ke arah kiblat. Jiwanya gonjang-ganjing, setan datang mengintai saudara kita, makcik kita, bahkan mungkin diri kita, suami, anak, istri. Ingat, perhatikan ibadah. Jangan sampai dia rusak di akhir umur, tak dapat husnul khatimah. 1 tayamum, 1 solat. 1 tayamum, 1 solat. Beda dengan wuduk. 1 wuduk bisa 10 solat. Asal jangan terkentut saja. Apa hukum pakai behel kalau memang gigi itu tak layak? Tak layak. Senyum dia, pingsan kita menengok. Gitu. Merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tak normal menjadi normal boleh. Maka maaf cakap, boleh operasi bibir sumbing. Karena tak normal menjadi normal boleh. Yang sudah normal di otak-atik menjadi abnormal tak boleh. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. 5 dilaknat Allah. La'anallahul washimat, tukang buat tatu. Wal mutashimat, minta buatkan tatu. Wal mutanammisat, mencabut alis, mencabut, mencukur. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, merapatkan, menjarangkan, memotong. Orang makin tua, gigi makin memanjang. Maka bagaimana supaya dulu orang tak ada tanda KTP, tak ada, tak tahu lahir. Kalau mau nikah cuma tengok gigi. Maka bagaimana supaya menipu? Potong. Dipotong. Macam mana kau tengok calonku tadi? Pendek aku tengok giginya. Padahal setengah dipotong. Wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah, mempercantik. Orang yang pernah sekali mempercantik diri, dia akan merubah terus. Operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini. Setan punya kerja. Nauzubillah. Sewaktu salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada 2 pendapat, saya sebutkan 2. Kalau ada 3 pendapat, saya sebutkan 3. Kalau ada 4 pendapat, saya sebutkan 4. Kalau ada 6 pendapat, saya sebutkan 6. Mana contoh yang 6? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i 2. Antara pusat dengan dada 1. Di sebelah kiri riwayat Ibnu Khuzaimah 2. Mazhab Maliki 2. Di atas pusat 1, lepas 1. Mazhab Hanafi dengan Hambali 1, di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani di atas pusat. 6 pendapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang saya amalkan 1. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang 6 pendapat. Contoh yang 3 pendapat, meletakkan tapak tangan di atas 1. Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri, ujung kelingking, ujung ibu jari.
Allahu Akbar. Pendapat ketiga di pangkal lengan. Ni lengan, pangkal. Allahu Akbar. 3. 1, 2, 3. Yang tak ada itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 5 saya sebut 5, kalau ada 6 saya sebut 6. Nah, tentang masalah membuka berapa pendapat? 1 pendapat. Tentang masalah membuka 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru mereka segan bertanya, takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur baru mereka tanya, Ustaz, waktu kami di Pekanbaru kami tengok banyak orang buka, mana dalilnya Pak Ustaz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka tentang buka tangan salam tak ada 2, 3, 4, 5, 6 pendapat, tunggal 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusap wajah, hadis riwayat Sunan Tirmizi, Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu, sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min adillatil ahkam, kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis sholat, habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan ngusap wajah. Kata dia, itulah dalil kami, tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu, saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang sholat mengangkat ini. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap 1 periwayat. Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa, baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail sedetil-detailnya. Ya? Yang mana? Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut Al-Azkar 3 pendapat. Yang pertama, diangkatnya lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. 1.
Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala baraka wa sallam, tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Dia tetap mengaminkan, dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari tiga pendapat ini kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam tiga pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu kata orang Melayu. Wajah disapu. Datang orang Jawa, tak tahu dia wawakannya sapu. Mengusap. Ustadz, apa hukumnya membaca Yasin beramai-ramai? Membaca Yasin beramai-ramai namanya qiraatul idarah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bih, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa ora opo-opo, ndak ba'a, la ba'sa bih. Menurut Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahab, dianjurkan karena bangkit semangatnya. Kalau sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau pergi ke Maroko sebelum sholat Jumat, baca Quran 1 jam bersama-sama. Semua masjid Maroko. Nanti kalau pergi ke Maroko, tengok baca Quran. Itu bukan lebay kampung kita yang membuat. Yang ketiga pendapat Imam Al-Buhuti. Saya suka pendapat Al-Buhuti. Ini saya pilih. Apa kata dia? Kalau bacaannya sama, bagus. Tapi kalau bacaannya tak sama, makruh. Karena orang yang bacaannya tak bagus, dia tak tahu kalau dia salah. Orang yang bacaannya tak betul, dia tak tahu kalau dia salah. Karena semua suaranya satu. Dia mulutnya bergerak. Ujung-ujungnya turja'un, fayakun. Boleh tak main rebana dalam masjid? Ibu-ibu rebana, kelempang, selamat datang wahai Pak Wali, la 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 la. Itu lagu tak cocok. Selamat datang wahai Pak Wali, kata dia. Kata backing vokal, la 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 la. La la itu kan jangan. Nah, tentang masalah ini dua pendapat. Tadi janji Ustadz kalau ada dua sebut dua, tak boleh dua sebut satu, tak amanah, itu pengkhianat ilmiah namanya. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh ada rebana dalam masjid. Dalilnya apa? Karena Nabi pernah mengatakan inna li hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini la yasluh, tak boleh illa kecuali tiga, zikrillah wa qiraatil Quran was salah. Hanya boleh tiga, zikir, baca Quran dan salat. Kalau gitu tak boleh ceramah. Ceramah ini masuk majlis zikir. Zikir, baca Quran, salat. Yang lain tak boleh. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh. Tak boleh berbana sama sekali. Sedangkan yang mengatakan boleh, dua hadis dia. Yang pertama, a'linu hazan nikah. Umumkanlah nikah, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gondang. Tengok, tiga sepaket. A'linu hadzan nikah, umumkan nikah depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Nabi di situ tak ada memotong. Andai dipotong pasti kata Nabi, umumkan nikah, buat di masjid. Setelah kalian balik ke rumah baru pukul gendang. Tapi bunyi hadisnya kan tidak. Artinya di situ musahabah, langsung di mana akad itu di situ pukulkan gendang, pukul. Dalil kedua, Nabi duduk di depan rumahnya. Mohon maaf, ini rumah Nabi. Nabi duduk. Ada orang Habasyah menarikan tongkat pendek tarian perang di dalam Masjid Nabawi. Menari pakai tongkat pendek dalam Masjid Nabawi. Itu dalil mereka yang membolehkan. Apa kata mereka? Kias. Kalau menari pakai tongkat pendek saja boleh, apalagi memukul gendang. Jadi kalau gitu mukul rebana tak masalah. Bukan masalah mukul rebananya. Yang jadi masalah, bini orang ditonton laki orang.
Bini orang, bini orang, bini orang, bini orang. Yang menonton laki orang, memandang-mandang dalam masjid. Lagunya biasa, lipstiknya 2 inci. Tapi melarang secara total tak baik juga. Ibu-ibu nih kalau dia rebana, jadi saya win-win solution jalan tengah. Ibu-ibu yang punya grup rebana, nanti acara malam maulid Isra Mi'raj Nuzul Quran mau ditampilkan, silakan, tapi di emperan masjid. Suaranya supaya apa? Siar supaya orang tahu. Kelempang apa itu? Ada acara di masjid. Buat emperan. Ibu berapa grup? Grup itu untuk apa? Nanti ada mengayun anak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup marhaban, grup barzanji, grup nasyid, bagus. Anak-anak kita dididik untuk apa? Menandingi keong racun kucing garam. Ini tentang masalah. Boleh tak baca Quran dalam hati Pak Ustadz? Ini namanya Quran silent. Baca Quran yang paling bagus itu tilawah. Tilawah itu bersuara, berbunyi. Kalau tak bersuara, tak berbunyi, bukan tilawah namanya. Mutola'ah. Itu hebatnya bahasa Arab. Bersuara, berbunyi, tilawah. Makanya disebut musabaqah tilawatil Quran. Bersuara, idgham, ikhfa, iqlab. Macam mana juri mau menilai idgham, ikhfa? Tak berbunyi. Nun berjumpa dengan qaf, min qalqalah, qab, la, ada orang ngaku bisa baca Quran setengah jam, 1 juz, tak bersuara. Udah macam menghitung duit, bersuara. Tapi kalau masalah pahala, jangankan membaca dalam hati, sedang mendengar aja berpahala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat. 5 tangga. Pertama, dengar. Kedua, baca. Ketiga, pahami arti makna. Keempat, amalkan. Kelima, ajarkan. Ibu yang sudah pandai, ajarkan anak, cucu, panggil cucu, baca alif bata. Nenek tak pula pandai ikro kalian ini. Beli alif, alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Sekarang anak Pekanbaru belajar ngajinya sama orang Jawa. Dari mana? Yogyakarta. Jenenge siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Nama bukunya Iqra. Dulu orang kita belajarnya tidak dari Jawa. Dari mana? Minangkabau. Alif 2 di atean, alif 2 di bawah, in. Alif 2 di depan, un. An, in, un. Itu orang Minangkabau. Alif 2 di ate. Kalau bahasa Indonesia alif 2 di atas an lah. Apakah kita boleh berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sujud di solat wajib? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu sujud. Aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi mau mengucapkannya bahasa Arab tak bisa Pak Ustadz. Diucapkan dalam bahasa Indonesia, anak ambo batal solat. Maka jangan diucapkan di mulut, di dalam hati. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Jangan dilafazkan. Adapun selesai solat, silakan. Doa di luar solat 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu bahasa Allah. Iko banyak banan akan dimintakan patamu alum balakinan kadua alum babinan kampe bacara itu. Iki wis perang-perang dino bocone orang tu kopi iki ya Allah. Wis ngalor ngidul ngetan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya istri minta cerai dan pertanggungan jawab suaminya nanti? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arasy yang dijaga 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar, satu sayap malaikat ke satu sayap seluas langit dan bumi, bainal masyriq wal maghrib, bergoncang, bergegar saking tak sukanya mendengar lafaz ceraikan aku bang.
Tapi kalau suami itu pemabuk, pecandu narkoba, tukang sipak, tukang tunjang, tukang tanduk, entah orang entah banteng ini, maka istri punya hak untuk minta lepaskan diri, namanya khulu'. Laki-laki melepas namanya talak, perempuan minta lepas namanya khulu', hakim melepas namanya fasah. Laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 bulan berturut-turut, atau saya melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga, maka istri saya melapor ke kantor pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kantornya di mana Pak Ustadz? Di belakang Parit Indah. Maka dalam hal kasus ini, jangan anak perempuan kita itu dibodohi. Nak, kau mesti patuh pada suami nak. Walaupun dia pecandu narkoba, pezina, kau patuh aja karena surga di bawah tapak kakinya. Pembodohan. Bergoncang tiang aras nak. Kalau laki itu sopan, soleh, baik, istri mengancam, kalau abang tak balik membawa kijang Innova Luxury, ceraikan aku. Bergoncang tiang aras. Tapi kalau suami itu pecandu narkoba, pezina, perampok, maka dia menggugat, tidak apa-apa. Katanya tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Jangan bodohi anak perempuan kita. Banyak orang membodoh-bodohi anak perempuan. Ustadz, di mana aja lembaga tahfiz di Pekanbaru nih Pak Ustadz? Pesantren Kubang, namanya IBS, Islamic Boarding School, Ustadz Misran, adik Ustadz Mustafa Umar. Yang kedua Ustadz Romi di Rumbai. Ini nomor HP Ustadz Romi, Pondok Tahfiz, catat, tulis. Ustadz Romi, Pondok Tahfiz. Anak-anak yang hafal Quran, maka dia diberikan Allah Ta'ala keutamaan, kecerdasan otaknya, akalnya, bisa pula dia memberikan syafaat orang beriman. Ustadz Romi, nomor WhatsApp 0823 8557 4657, 0823 8557 4657. Rumbai tahfiz, hafal 30 juz. Di kepalanya itu 30 juz. Tinggal klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik Al-An'am muncul, klik. Bukan macam kita, klik Al-Baqarah, kul wallah juga keluar. Ustaz, kita sebagai makmum sholat, Al-Fatihah afdolnya kapan? Sebagai makmum perlu tak baca Al-Fatihah? Kata mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah, diam saja. Pendapat satu. Kata mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, makmum tak perlu Fatihah karena telinganya sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat zuhur, asar, baru dia baca Fatihah. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Tetap baca Fatihah makmum. Tadi saya baca Fatihah. Kapan? Dua pendapat. Nah, tentang kapannya dua pendapat. Pertama, selesai waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 15 detik saya hitung, tengok jam. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau baca Fatihah setelah imam tak sempat lah Pak Ustaz. Apa pula tak sempat 15 detik? Kecuali imam tu ayatnya pendek, betul? Nun, Allahu Akbar. Belum pernah saya dengar imam baca nun Allahu Akbar lagi. Cara yang kedua, ikuti bacaan imam. Ini cara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah imam baca, dia tak baca lagi karena dia sudah mengikuti bacaan imam. Begitu cara membaca menurut mazhab Syafi'i. Dua, apakah meminta ruqyah itu dilarang Pak Ustaz? Soalnya ada acara ruqyah masal. Minta ruqyah tak dilarang. Mana dalilnya? Sahabat kena musafir, mau numpang di rumah kepala suku. Kepala suku numpang kami, tidak bisa numpang, pergi sana, pergi.
Pergilah mereka, begitu dah tengah jalan datang utusan kepala suku menjemput. Kemari, kenapa? Kena kala jengking kepala suku. Balik mereka, dibacakannya Al-Fatihah, ditiupkannya ke air, disiramkannya, diminumkannya, sehat. Nah, itu dalil boleh minta ruqyah. Disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, kami sedang dalam perjalanan minta izin ke kepala suku, tak dikasihnya, tapi gini, lalu kemudian kami dikasih hadiah karena kepala suku itu sehat, dikasih upah 30 ekor kambing. Halal tak kambing nih? Kata Nabi, kenapa kalian tak kasih aku sebagian? Itu menunjukkan seandainya tak boleh, pasti Nabi mengatakan dia minta ruqyah. Ya, siapa yang minta ruqyah neraka jahanam tempatnya. Satu hadis mengandung 3 hukum. Pertama, boleh minta ruqyah. Yang kedua, boleh meruqyah dengan bacaan ijtihad dia. Nabi tak pernah mengajarkan kau bacakan Al-Fatihah, kau tiupkan ke air, tak ada. Yang ketiga, upah ruqyah halal. Satu hadis, 3 makna terkandung. Adapun hadis yang mengatakan la yastariqun, orang yang tidak akan dihisab di akhirat nanti adalah orang yang tidak minta ruqyah. Artinya tidak minta ruqyah syirkiyah, ruqyah yang bercampur dengan syirik, dukun, jin, hantu, setan. Yang kedua, dia tidak meyakini sehatnya karena ruqyah itu. Ruqyah itu hanya wasilah, sehatnya tetap karena Allah. Jadi tak masalah. Ustaz, apakah sholat sunat wudhu bisa dilakukan kalau air wudhunya sudah kering? Wudhu tak dihitung kering atau basah. Kami kalau di Maroko bulan 12 ini musim dingin, di bawah 0 derajat. Berwudhu pakai air panas, selesai wudhu langsung dilap pakai anduk. Karena kalau tak dilap sejuk menggigit. Maka setelah kering macam mana? Wudhu tak dilihat kering basahnya, wudhu dilihat batal tak batalnya. Kalau batal tak bisa lagi. Selama tak batal boleh. Tapi jangan gara-gara Ustadz melarang batal akhirnya ditahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Kalau batal keluar masjid berwudhu tak apa-apa, darurat. Kata Ustadz harus duduk di masjid, tak boleh bergeser. Batal, pergi keluar, wudhu, masuk balik. Yang tak boleh itu keluar, masak pula dulu, goreng ikan, baru masuk balik. Itu betul. Nah, Ustadz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras, menengok pun tak mau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seram. Ada level yang lunak, baik. Malah dia merekomendasi, bila anda ingin keluar dari kotak kecil jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Ustadz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang. Garis lunak, ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ah, ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustadz, di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah, nah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka, karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Ustadz, jadwal kajian Ustadz yang siang di mana saja? Soalnya kawan banyak yang tak bisa keluar malam. Siang saya pun jarang pula keluar datang. Jadwal saya hari Rabu di Ar-Rahman, tapi sudah 4 kali tak datang, absen. Sibuk itu, sekarang mengawas ujian 2 kali tak datang. Jadi datang sajalah subuh Sabtu di Bagi yang tak bisa datang melalui streaming www.facebook.com, buka di situ Ustaz Abdul Somad, ada streamingnya. Pahala streaming insya Allah beda-beda tipis dengan yang lain. Asal jangan sholat berjamaah streaming, itu tak boleh. Usolli fardhu subhi raka'ataini streaming lillahi ta'ala. Oh, tak bisa. Dengar pengajian streaming tak apa-apa. Ustadz, kata Ustadz Zakir Naik, orang murtad tak harus dibunuh. Gimana tuh Pak Ustadz? In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis sahih, campakkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jangankan pendapat Zakir Naik, pendapat Syafi'i pun campakkan kalau ada hadis sahih. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Kertas terakhir. Tidak halal darah orang muslim kecuali 3. Ad-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, pezina, rajam sampai mati. Kalau dia sudah nikah berzina, rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad, hukumnya
Mancung. Ustaz, bila rakaat 1, rakaat 2 dibaca ada ustaz yang mengatakan apa benar dibaca dalam arti terbaik dibaca. Bila rakaat 1 At-Tin, rakaat kedua Alam Nasrah. Ayat sungsang maksudnya. Saya aliyah di air pala, Nurul Pala, air molek, Indragiri Hulu. Datanglah penceramah. Siapa yang membaca ayatnya tidak sesuai urutan Quran? Rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kul huwallah, dari bawah ke atas, maka tidak ada pahalanya. Dia datang dari Sulawesi Selatan, orang Bugis. Tidak ada pahalanya. Tak disebutnya dalam kitab apa. Saya mau bertanya, malu, awak masih anak sekolah waktu itu. Akhirnya waktu di Mesir saya cari dapat. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang solat ayatnya terbalik, rakaat 1 di bawah, rakaat 2 di atas, maka pahalanya tak ada. Bukan hadis Nabi, ijtihad ulama. Tapi adabnya kurang, pahalanya tetap ada. Tapi yang sebaik-baiknya berurutlah. Kalau sudah wadduha baru Alam Nasrah, baru ke bawah. Kalau mau ujung-ujung kul a'udzu bil falaq, baru kul a'udzu birabbin nas. Jangan di start paling bawah. Kemana lagi? Habis nas kemana lagi? Itu tentang adab saja. Adab hamalatul Quran, adab qura'ul Quran. Pertanyaan terakhir, bagaimana keluarga sudah kita ajak untuk ke masjid tapi nanti ke nanti? Apa kita terus menerus mengajaknya, ajak dia? Sampai kapan? Sampai dia stroke koma di ICU. Begitu dapat kabar, Bu, ya suami ibu koma. Alhamdulillah. Berhentilah aku mengajak dia sekarang. Barulah meleleh air mata dia. Hayya 'alas shalah, kata masjid DPR di samping awal bros. Barulah meleleh air mata. Andai dulu aku ke masjid ya Dinda. Rasakan bang. Dulu ku ajak kenapa tak mau? Bang rasakanlah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit menjadi mudah. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. La tada'na dzamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkanlah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaita, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar min baladina haza khassah, dari kampung halaman kami dan seluruh negeri kaum muslimin ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.